Filosofis Rondo Semoyo itu yang penting kita pegang, bahwa manusia harus menepati janji atau ikrar yang telah ditetapkan. Apalagi laki-laki Jawa sejati sesuai dengan 5 wasta mengatakan kukilo sebagai simbol lelaki Jawa itu juga harus dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Parandoro, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali. Semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya apa yang Anda harapkan hari ini dapat dikabulkan. Amin amin ya Allah. Parandoro, pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi singkat tentang salah satu burung perkutut berkaturanggan yang ada pada bagian mata. Maksudnya adalah burung-burung perkutut yang memiliki ciri fisik pada bagian mata. Kurang lebih itu, kalau saya tidak keliru, itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah burung perkutut berkaturanggan silver, kemudian burung perkutut berkaturanggan mercujiwo, dan yang ketiga adalah burung perkutut berkaturanggan Rondo Semoyo. Di antara 3 katuranggan ini memang sudah menjadi rahasia umum di kalangan para penggemar burung perkutut, terutama berkaturanggan, itu memiliki daya pikat khusus. Nah, maksudnya itu bukan daya pikat yang bersifat hipnotis atau bersifat mitologis, itu bukan. Namun hal ini cenderung berkaitan dengan 2 hal, yaitu ciri fisik dan tuah. Tapi menurut saya bukan tuah sih, ini hanya sekedar pitutur filosofis atau nasihat-nasihat kebajikan tentang kehidupan manusia. Ya memang kalau katuranggan itu kaitannya dengan penjabaran nilai leluhur, yaitu dalam bentuk budi pekerti kebaikan yang ingin ditularkan kepada orang banyak dari generasi ke generasi. Langsung saja kita ke pembahasannya, sahabat Parandoro. Yang pertama adalah burung perkutut silver. Ini cenderung biasanya memiliki tubuh yang kecil, mungil, dan bulunya ini putih. Lalu apa kaitannya bulunya yang berwarna putih tersebut dengan katuranggan yang berada di posisi mata? Biasanya kalau burung perkutut yang paling digemari atau menjadi idam-idaman para kolektor adalah burung perkutut silver atau bulu putih yang matanya itu merah. Matanya itu merah dan biasanya tembus. Kalau diberi sorot mata itu sepertinya dari mata sebelah kanan dan sebelah kiri itu bisa tembus. Namun kebenaran itu ya ada yang mungkin 100%, tapi saya sendiri baru menemui bahwa ketika burung perkutut silver itu disorot pakai menggunakan baterai, ya, menggunakan lampu senter, itu pada bagian matanya itu ya tidak tembus-tembus amat, tidak tembus dari kanan ke kiri, namun memang matanya itu terlihat merah kalau diberi sorot. Cahayanya itu seperti masuk ke dalam matanya itu seperti transparan. Nah, itu adalah burung perkutut silver atau putih. Filosofinya adalah bahwa sesuai dengan warna bulunya, yaitu yang berwarna putih, itu melambangkan kebersihan, kesucian, laku, luhur dari manusia. Kita harus menjaga keluruhan sikap tersebut. Kemudian mata yang merah ini mata adalah organ untuk melihat, menyaksikan peristiwa-peristiwa. Warna merah menyala ini bersifat kita harus berani untuk mengambil risiko. Artinya apa? Apa yang kita lihat dan apa yang kita dapatkan dari penglihatan kita harus kita pertanggungjawabkan. Bagaimana caranya? Nah, harus kita jaga pandangan mata kita. Agar apa? Agar semua yang kita lihat itu bersifat baik.
Nah, kalaupun terkadang ada yang kurang baik atau kurang tepat, sebisa mungkin kita netralisir agar tidak sampai masuk ke kolbu atau hati kita, apalagi sampai terpikir dan terbayang-bayang. Nah, itu tentang perkutut silver. Kemudian yang kedua tentang perkutut berkaturanggan mercujiwo. Ciri fisik burung perkutut katuranggan mercujiwo itu ada pada bagian mata sebelah dalam. Jadi mata itu kan terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Kalau bagian luar itu di daerah sekitar mata pun itu sudah termasuk bagian dari sekitar mata. Sedangkan kalau mercujiwo itu cirinya adalah pada bola matanya itu terdapat selaput, atau istilah kalau mata manusia itu kornea mata. Nah, kornea matanya ini selaputnya itu berwarna kuning. Nah, muncul pigmen warna kuning. Dari sini kita tahu bahwa tidak semua burung perkutut itu memiliki kornea mata berwarna kuning. Kalau tadi ada yang berwarna merah, kalau yang kebanyakan umum sih antara putih ke biru-biruan dan hitam. Itu pada bagian korneanya. Tetapi kalau pada mercujiwo itu kornea berwarna kuning. Penamaan mercujiwo berdasarkan ngalamating burung perkutut, ya, primbon ngalamating burung perkutut itu berarti dua suku kata Jawa, mercu dan jiwo. Mercujiwo, mercu artinya tengoro atau luhur, baik, indah, menyenangkan. Nah, jadi yang berkaitan dengan kebaikan, keluhuran, ya, ketentraman, ketenangan itu mercu. Sedangkan jiwo itu adalah rohani atau jiwa, jiwa yang mengendalikan raga. Sehingga diharapkan penyematan mercujiwo pada burung perkutut memberikan pembelajaran filosofis mercujiwo, jiwa yang baik, kebaikan jiwa, jiwa yang luhur, keluhuran jiwa, jiwa yang tenang atau ketenangan jiwa. Oleh karena itu, burung perkutut mercujiwo ketika dipelihara semoga mampu memberikan nuansa ketenangan dan kesejukan. Ketika kita bersantai, kita punya burung perkutut mercujiwo, ya berarti kita belajar tentang filosofis. Oh iya, manusia jiwanya harus tentram, jiwanya harus sejuk, jiwanya harus tenang. Dan itu maksud dari penyematan nama mercujiwo pada burung perkutut. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu burung perkutut rondo semoyo atau ronda semaya. Rondo semoyo berkaitan dengan bagian mata luar. Kalau tadi mercujiwo bagian dalam, ini rondo semoyo bagian luar, yaitu di daerah kelopak mata. Kelopak matanya berwarna kuning. Nah, cenderung ke kuning-kuningan, baik kuning pekat maupun agak kuning. Nah, ini masih menjadi perdebatan. Tapi menurut saya ketika burung perkutut itu pada bagian kelopak matanya itu sudah muncul warna kekuningan, ya dapat dikatakan ini sebagai burung perkutut berkaturanggan rondo semoyo. Ada dua pemilihan kata yang terkadang membuat saya bingung. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa rondo semoyo, kata semoyo ini pada masyarakat bagian daerah tertentu itu mengatakan semoyo itu berjanji. Tapi pada sisi lain ada yang mengatakan bahwa semoyo itu mengingkari janji. Maka dua hal itu saya tarik garis lurus berkaitan dengan janji atau seseorang yang menjanjikan sesuatu atau seseorang yang berikrar, bersumpah. Nah, sehingga maknanya ketika seseorang memelihara atau memiliki burung perkutut berkaturanggan rondo semoyo ini, maka kita harus memegang janji kita, berusaha untuk menempati. Bukan masalah ingkar janji atau berjanjinya, tapi kita tarik kesimpulan bahwa apapun yang kita ikrarkan, apapun yang kita janjikan, itu sebisa mungkin kita tepati. Ya, mungkin ada kita menjanjikan sesuatu kepada orang lain, kalau tidak kita tepati, itu ya
Kasihan kan, terkadang orang sudah berharap lebih malah tidak kita tepati. Mereka akan kecewa, mereka akan merasa dihianati. Munculnya pengkhianatan itu maka akan bisa menghancurkan semuanya. Persahabatan, pertemanan, relasi kerja, hubungan bisnis, hubungan dagang, hubungan antara karyawan dengan pejabat, hubungan antara semua orang di lingkungan. Hanya karena ingkar janji, maka semuanya berakhir dengan berantakan. Tentunya itu tidak kita inginkan, Parandoro. Nah, dari titik itulah maka filosofis Rondo Semoyo itu yang penting kita pegang, bahwa manusia harus menepati janji atau ikrar yang telah ditetapkan. Apalagi laki-laki Jawa sejati sesuai dengan 5 wasta mengatakan kukilo sebagai simbol lelaki Jawa itu juga harus dipegang, termasuk tentang ikrar atau janji seorang lelaki Jawa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saran, diskusi, kritik, masukan kami buka selebar mungkin pada kolom komentar, pada kolom chat WA, dan pada Instagram sosial media Cah Bejo YouTube channel. Kami pamit undur diri dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus. Selamat beraktivitas. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam lembut, selembutnya kelembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, Bejo, Jo, Bejo, Jo, 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 Bejo, Jo, Bejo, Jo.